Kisah urban legend juga terdapat di kota Beijing, China, mulai dari tempat, tragedi kejadian, hingga kendaraan. Kisah tersebut sudah tersebar dari mulut ke mulut. Salah satunya adalah bus 375 di Beijing. Misteri bus 375 merupakan salah satu cerita misteri yang paling terkenal serta berkesan horor di Beijing. Di mana cerita yang dipercaya benar adanya dan merupakan kisah nyata yang kala itu terjadi pada tahun 1995, di mana bus jurusan Beijing merupakan satu-satunya bus yang beroperasi sampai tengah malam. Tujuan bus tersebut terlampau jauh, di mana dari Beijing untuk sampai ke kota Xiangshan membutuhkan waktu sekitar 14 jam perjalanan. Konon legendanya, kejadian ini terjadi pada tanggal 14 November 1995 di Beijing. Saat itu, bus bernomor 375 yang merupakan bus terakhir ke terminal Xiangshan berangkat dari terminal Yuanmingyuan pada malam hari. Bus tersebut dikendarai oleh seorang supir lelaki dewasa dan seorang kondektur perempuan dewasa. Bus itu melaju di tengah sunyi dan sepinya lalu lintas jalanan. Kemudian ada dua orang yang menaiki bus, seorang perempuan tua dan lelaki muda. Mereka duduk di dekat pintu naik dan turun bus. Sepanjang perjalanan mereka hanya mendengar suara deru bus karena jalan memang sangat sepi. Belum lagi angin dingin berhembus sedikit kencang, membuat mereka semakin malas untuk banyak memperhatikan keadaan sekitar. Di halte berikutnya, bus tersebut berhenti untuk menaikkan penumpang lainnya. Sang kondektur melihat ada 3 orang lelaki tua melambaikan tangan. Bis pun berhenti dan 3 lelaki itu pun menaiki bus. 3 lelaki itu menggunakan pakaian tradisional layaknya pakaian dari zaman dinasti Ming. 2 orang di antara mereka pun terlihat sedang membopong 1 orang lainnya yang merupakan lelaki tua renta. Ketiga orang itu terlihat nampak lesu dan pucat. Melihat keadaan 3 penumpang tersebut, penumpang lainnya menjadi agak gusar, bahkan ketakutan. Pakaian yang mereka gunakan nampak mencurigakan dan terkesan horor. Itu yang membuat penumpang lainnya merasa takut. Namun sang kondektur bus mencoba menenangkan para penumpang. Di halte berikutnya, salah satu penumpang bus, yaitu perempuan tua, berdiri dan merasa bahwa dompetnya telah dicuri oleh si lelaki muda. Akhirnya terlibat cekcok di antara mereka. Perempuan tua bersikeras bahwa lelaki muda itu mencuri dompetnya. Sedangkan lelaki muda bersikeras bahwa ia tidak mencuri dompet perempuan tua tersebut. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk turun di halte berikutnya agar bisa menuju kantor polisi setempat. Sesampainya di halte terdekat, lelaki muda menanyakan di mana letak kantor polisi terdekat. Namun perempuan tua malah menyuruhnya untuk tenang. Ia yang tadinya bersikeras justru berlaku lemah lembut. Perempuan tua tersebut mengatakan bahwa ia telah menyelamatkan lelaki muda itu. Sontak lelaki muda itu merasa kebingungan dengan ucapan perempuan tua tersebut. Perempuan tua lantas menceritakan bagaimana saat 3 orang lelaki aneh masuk menaiki bus. Ia sempat melihat pakaian mereka tersapu angin kencang. Perempuan tua melihat bahwa mereka bertiga tidak memiliki kaki. Dengan kata lain, mereka mengambang. Melihat itu ia lantas sangat ketakutan. Itulah mengapa ia kemudian memancing lelaki muda dan menuduhnya mencuri dompet agar turun dari bus itu secepatnya. Mendengar pernyataan itu, pemuda tersebut nampak tercengang. Akhirnya, mereka berdua sepakat untuk tetap pergi ke kantor polisi guna melaporkan kejadian yang baru saja mereka alami. Konon legendanya, 2 hari setelah kejadian itu, polisi menemukan bus dengan nomor 375 jatuh tenggelam di dalam bendungan Miun yang terletak 100 km dari lokasi tujuan bus tersebut. Polisi juga menemukan 3 orang mayat di dalamnya yang telah membusuk. Selain itu, yang paling menakutkan adalah polisi mendapati tangki bus itu tidak dipenuhi oleh bensin, tapi justru dipenuhi oleh darah. Kisah dari bus 375 ini merupakan kisah nyata. Sampai sekarang, belum diketahui bagaimana kejadian tersebut dapat terjadi. Dan tidak diketahui di mana bus itu diamankan.